Hamba Allah urang syi'lun. Hari ini kita berada pada hari Tarwiyah. Walaupun berbeda kondisi kita dengan di Arab, ini sebuah kemestian terhadap kehidupan umat beragama, terhadap kita yang berada di Kota Luxmawe, di Aceh, di Indonesia, yang sangat jauh berbeda waktu dengan orang-orang yang berada di Mekah. Ikhtilaf itu merupakan rahmat. Ikhtilaf itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah, tergantung kepada kita bagaimana cara mensikapinya, bukan dengan perselisihan tetapi dengan kedamaian. Biarkan orang-orang yang ada di Saudi melakukan wukuf hari ini. Mereka berada dalam hari 9 Zulhijjah di sana. Kita hari ini di Indonesia dan mayoritas negara tetangga juga sama dengan kita, yaitu kita hari ini berada pada hari Tarwiyah, tepatnya hari yang ke-8. Apakah perlu kita sikapi dengan arogansi? Tidak perlu. Kenapa? Karena matalik, tempat keluar nampak bulan di tempat kita berbeda dengan keluarga kita, berbeda dengan saudara kita yang berada di Mekah sana. Artinya ini perbedaan yang harus kita sikapi dengan landasan keimanan dan persaudaraan. Jangan wujudkan perselisihan sebagaimana yang terjadi di kalangan beberapa orang yang kurang pengetahuan agama terhadap kehidupan mereka. Hamba Allah, bukan itu yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini. Besok insya Allah akan diceritakan dan diutarakan bagaimana pekik reternya sejarah kehidupan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana proses kurban terjadi, bagaimana proses udhiyah terjadi, akan disampaikan oleh khatib nantinya pada hari Minggu. Hari ini yang perlu disampaikan, yang menjadi renungan paling penting bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Apa itu Ustaz? Ada satu poin penting, yaitu udhiyah, kurban pada hari raya Aidil Adha ini adalah sebuah ibadah yang mendidik kita menjadi pribadi yang siap untuk berkorban dan berjuang di jalan Allah. Siap kita untuk diuji oleh Allah tanpa mengeluh. Siap kita untuk diberikan cobaan oleh Allah tanpa mengeluh. Siap kita akan diberikan derita oleh Allah untuk menguji keimanan kita tanpa mengeluarkan kalimat ya Allah drawana hana adi. Kita hari ini diberikan sebuah ibadah udhiyah. Tidak punya harta, tidak punya tahta, tidak punya jabatan, tetapi orang yang punya iman dalam hatinya, punya orang yang na iman orang syi'lun, akan gebeda gecok harta, disisihkan hartanya untuk berudhiyah, berkurban pada hari raya Aidil Adha. Saat kita mengumpulkan harta, pastilah ada kepayahan, pastilah ada kesukaran, pastilah akan ada cobaan. Itulah yang perlu kita petik dari proses ibadah udhiyah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubela jet harta katanya orang syi'lun, menyati dahana terpaut dan terpikat dengan agama Allah, yakni agama Islam, mustahil rasanya akan kita antarkan satu hewan kurban, saboh binatang ternak untuk dayusi kurban di masjid. Maka poin paling penting yang diberikan oleh Allah terhadap sejarah kehidupan kurban itu adalah cobaan dan rintangan yang harus kita lewati dengan penuh kesabaran. Nabi Ibrahim gemukawin dengan Tisarah. Tisarah punya harta. Hartanya dihibahkan kepada Nabi Allah Ibrahim. 1000 kibas, 300 onta beliau sembelih kepada manusia. Jangankan manusia yang ada di bumi, malaikat ikut ta'ajub terhadap ibadah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim.
Diucapkan tasbih, subhanallah ya Rabb, luar biasa hambamu, manusia pilihan yang engkau ciptakan yang bernama Ibrahim. Beliau mampu berkorban di jalan Allah. Bahkan bukan jumlahnya tanggung-tanggung, sampai ribuan beliau sembelih kibas, dan 100 onta beliau persembahkan untuk orang yang berada di sekeliling kehidupan beliau. Watenya yang namanya manusia, muncullah rasa kemanusiaannya dari Nabi Allah Ibrahim. Punukun, ya Allah, wahai malaikat, jangankan binatang yang dititipkan oleh Allah, andai kata ada seorang anak yang sangat kucintai dan aku sudah menunggu kehadiran anakku tersebut 100 tahun, bila Allah memerintahkan untuk disembelih, maka aku siap mengorbankannya demi agama Allah. Legakunnya Nabi Ibrahim rap tua ni. Watin lahir Nabi Ismail, baru tu gepu lumpur oleh Allah Ta'ala geyusi Nabi Allah Ismail. Apa yang perlu kita petik hamba Allah? Ibadah kurban, ibadah udhiyah yang kita praktekkan hari ini dilandasi dengan pengorbanan dan perjuangan. Tirtoh ton hananu nombor doa oleh Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin ya Allah. Nabi sidrau anak yang paling god atau hudip lun dumnan saking rindunya. Watan ujo anak dijadikan sebagai nabi pilihan, santunnya luar biasa. Tiba-tiba 13 tahun umur Nabi Allah Ismail, nekun li Allah Ta'ala sia sembeli Nabi Allah Ismail. Nabi Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kena pegah orang Syilun? Berkorban. Anak geyusi, anak siap. Tubuh dikorbankan, Nabi Ibrahim siap mempersembahkan. Karena itu perintah Allah. Maka poin pertama dididik kita dari proses ibadah kurban adalah relalah kita untuk berjuang dan berkorban untuk Islam, agama yang kita cintai. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah bab lembaran kedua juz 2, Allah naken walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Pastilah sebuah kemestian Allah akan menguji kita dengan kelaparan, dengan kematian, dengan krisis harta, dengan krisis ekonomi, dengan kurangnya persediaan makanan dan buah-buahan. Tapi Allah memberikan garis penting dalam ayatnya tersebut, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Nah, urang ronyo di Masjid Syuhada Kampung Jawa ini yang hidup tidak pernah diberikan cobaan oleh Allah, itu perlu dipertanyakan apakah Allah sayang terhadap beliau atau tidak. Sepantasnya kalau kita beriman, semestinya kalau kita bertakwa kepada Allah, cobaan harus datang secara silih berganti terhadap kita hamba Allah. Kenapa? Untuk menguji keimanan yang kita miliki. Menyaudip kadang-kadang hana gejuk cobaan oleh Allah Ta'ala nyan bersusah tu. Tandanya Allah tidak cinta kepada kita. Kita orang yang beriman pasti akan diberikan cobaan minal khawfi wal ju'. Imam Asy-Syafi'i menafsirkan ayat tersebut dengan narasi yang berbeda. Menyena tidak orang hana gebui cobaan oleh Allah Ta'ala dari pun udip sampai meninggal, tapi beliau menganut agama Islam. Tapi ada juga cobaan terhadap ibadahnya. Kita disuruh tahan lapar, ada ibadah puasa. Kita disuruh untuk mengeluarkan harta, berkurang harta kita, ada ibadah zakat. Kita mengorbankan waktu kita, ada ibadah solat. Kita mengorbankan tenaga, pikiran dan semua akumulasi dalam kehidupan kita, ada ibadah haji ke Baitullah. Artinya kalau kita tidak diberikan tantangan dalam kehidupan seperti biasanya, ada ibadah-ibadah yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang kita harus berjuang dan berkorban. Maka uronyo urang Syilun, marilah kita sadarkan diri. Lo drone kita nyoban Bandung, kita sikapi setiap detik cobaan yang diberikan oleh Allah dengan kesabaran. Nah terbayang nami
Nah terbayang na ayah. Hana pet udip tanya lagi pet udip Nabi Zakaria. Wate Nabi Zakaria numusom dalam batang kaye, pepohonan untuk bersembunyi dari musuhnya. Saat itu musuh ingin bahasa katanya ingin gekoh pak kaye tersebut. Saat itu Nabi Zakaria ingin berkata kepada Allah, ya Rab, neban tulung ya Rab, nekun li Allah Ta'ala, segitukah keimananmu ya Zakaria? Apakah engkau tidak yakin kepadaku? Baik mengeluh Zakaria, pastilah Allah akan membantumu. Bagaimana pahitnya kehidupan Nabi Allah Musa, yang beliau diusir dan dikejar lewat Laut Merah oleh gerombolan umatnya. Bagaimana pahit Nabi Allah Adam yang tenang ngudip dalam surga, tetapi karena pernah melakukan kesalahan, beliau dikeluarkan dari surga oleh Allah. Bagaimana pahitnya kehidupan Nabi Allah Nuh, jangankan orang lain, bukan umatnya, tapi yang murka kepada Nabi Allah Nuh, anaknya sendiri. Kiban cerita, watenekun le Nabi Allah Nuh, hai anu sa'awi, hai anu irkam ma'ana, marilah bersamaku untuk kita lewati banjir yang sangat besar ini agar kita selamat. Berimanlah kepadaku, kata Nabi Allah Nuh. Pegejawab li Kan'an, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan pergi ke gunung untuk jauh dari banjir, tidak mau ikut bersama ayah. Nabi Nuh yang temerka, yang membantah, yang menjadi lawan dalam kehidupannya adalah anaknya sendiri. Ada nabi penutup segala nabi-nabi, dilahirkan dalam kondisi tidak punya ayah, dilahirkan beberapa tahun setelahnya meninggal ibunda tercinta Aminah. Beliau hidup sebatang kara, harus berjuang mati-matian untuk bisa hidup dalam dunia ini. Saat beliau diutus oleh Allah menjadi nabi, digojlok, dihina, ditempeleng wajahnya, keluar darah, dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan kotoran onta. Beliau diberikan cobaan yang sangat lengkap dalam kehidupannya, sehingga termasuk dalam salah satu nabi yang termasuk dalam kategori ulul azmi. Siapakah beliau? Itulah Nabi Muhammad, nabi kita. Mantuh tanya orangnya, ya Allah, berat tat cobaan Nabi itu tubuh lu. Ya Allah, cukup berat ne uji lu. Tidak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan sejarah perjalanan kehidupan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Zakaria, dan para anbiya lainnya. Tidak akan ada apa-apanya dengan perjalanan kehidupan kita hamba Allah. Maka subuh ini marilah kita introspeksi diri. Kita jadikan setiap musibah, setiap malapetaka, setiap cobaan yang diberikan oleh Allah terhadap kehidupan individu kita pada subuh ini, setiap pribadi kita, sebagai wacana untuk melatih kesabaran kita sebagaimana yang dipraktikkan oleh para nabi dulunya dan sesuai dengan anjuran Allah. Imam Sayyidina Ali pernah berkata, in sabarta jarrat alaikal maqadir, seandainya engkau sabar, takdir Allah tetap akan berlaku kepadamu. Kita dilahirkan di kampung Jawa ini, diberikan harta dan keterbatasan yang lainnya, itu tidak akan berubah. Tapi kalau kita sabar, kata Imam Sayyidina Ali, akan diberikan pahala dalam kehidupan kita. Sebaliknya hamba Allah, wa in jaza'ta, seandainya engkau mengeluh, setiap hari kita protes kepada Allah, ya Rab, cukup pit hudip lung ya Allah, merana hudip lung ya Allah, engkau siksa diriku ya Allah. Takdir itu tidak akan berubah, akan berlaku dan berjalan sebagaimana ketentuan Allah terhadap pribadi kita. Namun Allah memberikan dosa kepada orang-orang yang mengeluh. Maka hari ini marilah kita wujudkan momentum udhiyah yang akan kita sikapi pada hari raya Aidil Adha nantinya. Jadikan sebagai acuan untuk kita bersabar terhadap cobaan, terhadap ujian,
terhadap apapun yang dihadirkan oleh Allah. Lebih-lebih kondisi Islam di akhir zaman ini yang diserbu oleh fitnah bermacam cara dari bermacam penjuru hamba Allah. Jadikan hati kita untuk istiqamah, untuk sabar terhadap Islam, agama yang kita cintai. Semoga dengan kesabaran itulah akan mengantarkan kita untuk masuk dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di akhir paparan singkat kami pada subuh yang berbahagia ini, yang perlu kita petik hamba Allah, yang pertama, Nabiullah Ibrahim dijadikan sebagai momentum sehingga ibadah yang beliau lakukan menjadi momen penting dalam ibadah orang Islam. Tapi ketahuilah, sejarah tersebut dilalui dengan proses ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim sabar dan tawakal kepada Allah. Yang selanjutnya, jangan pernah kita mengeluh karena cobaan yang diberikan kepada anbiya dulunya lebih berat dan tidak ada apa-apanya dengan sejarah kehidupan kita hamba Allah. Yang terakhir, sabar kita terhadap ujian, Allah akan memberikan pahala. Mengeluh kita terhadap cobaan, Allah akan memberikan dosa. Tugas kita memilih salah satu di antaranya. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Sebelum datang hari raya, kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita akan bersua dalam ukhuwah sekarang dan selamanya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.